Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya masih di podcast Andala ya. Kita sekarang sudah kedatangan tamu yang baru yaitu Paslon Aflah dan Nabil ya. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sedikit biar lebih dekat gitu sama tahu persiapan kalian untuk selanjutnya ya. Pertama-tama perasaannya gimana nih? Ada di sini. Ya, Biasa saja, sedih. ya jujur masih deg-degan ya kan kayak tiba-tiba dipanggil mau ngapain nih kita wawancara kan kita waktu seleksi kita harus wawancara terus kira bakal diwawancarai lagi gitu ya mending seru deg-degan gitu. Terus kalau dari diri saya juga ngerasa deg-degan sih. Apalagi dilihatin banyak orang kayak gini. Kan belum ruangan kayak gini kan. Ya Nah, sebenarnya ini tadi sepi sih, terus banyak arwah-arwah iya iya iya. tiba-tiba. Cukup seru juga. Oh, semoga kedepannya nggak tegang ya kayak yang lain. Nah, buat pertanyaan pertama langsung ke inti ya. Untuk fokus atau tujuan utama kalian dalam pencalonan kali ini tuh apa ya? Oke, kalau dari aku fokus sama kualitas diri aku dulu. Jadi aku ngebangun kan kita nih dapet tim ses ya. Dapet tim ses aku bangun kepercayaan diri aku, kepercayaan tim ses aku kepada aku. Nanti kan kalau tim ses nih tahu kinerja aku gimana, nanti tim ses bisa kasih tahu ke teman-teman, oh si Aflah ini paslon Aflah Nabil nih kinerjanya bagus nih, bisa kalian kalau kayak rekomendasi itu merekomendasikan paslon ini ke temannya. Kalau dari menurut aku seperti itu. Kalau menurut saya juga hampir sama-sama Aflah. Intinya saya juga meningkatin kualitas dari tim ses kami supaya lebih terkenal dari seluruh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 ini. Gitu. Nah, biar cara kalian biar lebih menonjol gitu gimana? Kan biar orang-orang tahu kualitas kalian dan yang lain-lain, usaha kalian apa tuh? Kalau aku biar orang-orang tahu kan kita kan punya masing-masing punya sosmed nih. Kita mungkin bisa mengupload kegiatan, "Oh, gini loh tim ses aku habis ngelakuin kayak gini." Jadi kan kayak apa ya, yang kegiatan yang habis kita lakuin nanti kita upload di sosial media biar kayak orang-orang tuh jadi tahu kita habis ngelakuin apa aja. Ternyata tim ses Afwah itu aktif, rajin ya. Lebih mungkin lebih rajin daripada tim ses lainnya. Jadi lebih aktif di sosmed ya, lebih nonjolin ke sosmed biar orang-orang tahu. Gen Juga Z itu sekali ya. solid. Solid. Ini juga solid juga sih. Oh Ya, iya. harusnya solid. Buat Oke. ningkatin kualitasnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Perubahan terbesar yang ingin kalian wujudkan apa ya kira-kira untuk kedepannya? Ini perubahan untuk sekolah atau untuk organisasi? Untuk organisasi dan sekolah. Ya, kalau untuk organisasi saya memfokuskan untuk perubahan kan kalau pada periode sekarang tuh divisi tuh masih belum pada aktif. Aku ingin mengaktifkan kembali divisi seperti divisi yang sekiranya masih pasif gitu. Aku bakal aktifkan di periodeku soalnya di periode sebelumnya tuh masih kurang gimana ya, masih beberapa. Iya, harus ditekani lagi. Kalau untuk sekolah, kami akan sesuai dengan visi kami yaitu sebagai pelopor dari kegiatan yang kreatif dan inovatif. Nah, itu kami mungkin akan membuat banyak sekali kegiatan ya. Ya, seru. Cara kalian buat menonjolin yang divisi-divisi yang kurang itu gimana itu? Uh, aku bakal ngasih contoh divisi kewarganegaraan. Jadi di divisi kewarganegaraan itu mungkin kan kita kan anak OSIS mungkin sebagai garda terdepan kan harus menerapkan sikap disiplin. Nah, pada sikap disiplin tersebut jika ada anak OSIS sendiri itu yang terlambat, mungkin nanti bisa didisiplinkan oleh divisi kewarganegaraan dan melakukan pelatihan PBB rutinitas ya. Kalau dari diri saya tuh seperti divisi lingkungan hidup. Jadi kan di sekitar OSIS ya, contohnya tuh di sekitar OSIS tuh masih ada tuh banyak tanaman yang mati ataupun nggak terawat gitu kan, kasihan kan, namanya juga makhluk hidup masa nggak dirawat. Nah, jadi cara saya selanjutnya memimpin itu ingin mengaktifkan lagi divisi selanjutnya, contoh seperti lingkungan hidup supaya lebih aktif lagi, biar lebih ditekanin lagi, ditegasi lagi, seperti itu. Ya biar jadi merata gitu ya. Kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Cara kalian memastikan bahwa setiap opini siswa-siswa kita tertampung dengan baik dalam setiap acara itu gimana nih?
Jadi sesuai yang ada di visi aku sama yang ada di misi aku, bahwa OSIS itu berperan sebagai wadah aspirasi. Nah, untuk setelah itu tadi bilangnya setelah acara ya? Setelah acara. Sebelum acara eh, sama setelah acara oke. bisa. Jadi kan kita sebelum acara kita tuh bakal rapat sama MPK dulu. Sama MPK kan, MPK sebagai perwakilan majelis kelas, perwakilan kelas gitu. Nanti kan itu kan banyak aspirasi, banyak suara, tapi kan enggak semua suara bisa ditampung sama kita. Kalau pembina menyetujui aspirasi tersebut, baru kita bisa menindaklanjuti. Nah, dengan untuk sebelum event kita bisa rapatkan dengan MPK. Kalau setelah event kita bisa membuat kotak aspirasi. Kotak aspirasi nanti seperti hari setelah event itu ya sudah berjalan, kita bakal bikin kotak aspirasi. Nah, itu nanti pertanggungjawaban dari MPK tersebut mengumpulkan aspirasi tersebut. Nanti kalau enggak, kita bisa membuat link Google Form ya, link Google Form yang mana itu bakal di-share ke setiap kelas, dan kayak pengen gimana sih event selanjutnya atau evaluasi dari event ini tuh gimana gitu. Kalau dari Nabil ada yang nambahin? Kalau diri saya juga hampir-hampir sama. Cuma kan acara kan sudah acara mesti kan ada sebuah problem mungkin yang fatal ataupun enggak. Nah, itu saya akan memperbaikinya di selanjutnya dan mengevaluasinya bareng-bareng teman-teman OSIS dan juga MPK gitu. Nah, kan tadi ada banyak aspirasi yang mungkin gak, kemungkinan tidak ditampung kan. Apalagi juga ada aspirasi yang mungkin pembina tidak setuju. Nah, itu caranya supaya pembina bisa terbuka dengan opini-opini orang lain tuh gimana? Mungkin ada beberapa syarat atau pandangan beberapa pembina gitu. Seperti tadi bahwa semua aspirasi tidak bisa tertampung, tidak bisa terlaksana. Ya itu kan pasti ada seperti pihak-pihak, beberapa faktor yang memang tidak bisa disetujui sama pembina. Pasti pembina kan punya alasan tersendiri kenapa sih aspirasi ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterima, tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita masih harus ikut pembina dulu ya, ikut arahan pembina. Oke. Untuk selanjutnya strategi kalian buat membangun ekstra ini gimana biar solid, terus kemudian masih aktif kembali. Mungkin ada beberapa yang kurang aktif dan kurang terlibat dalam beberapa event-event tertentu ya. Cara kalian nanti gimana itu? Kalau untuk terlibat dalam event, kami sendiri sudah ada seperti pada event MPLS itu kita melibatkan semua ekstra. Namun emang masih kurang pada event-event tertentu, beberapa ekstra emang sangat susah untuk berkolaborasikan ya pada event tersebut. Kami mungkin memang tetap seperti menggunakan ekstra yang sebagai pembuka acara ya. Ya soalnya memang susah, kayak susah aja kalian ngasih seperti basket nanti dibuka buat acara Agustusan kan susah ya, nanti mau dribble kayak gitu kan. Jadi kan dribble susah, di aspal. Iya. Ya itu nanti masuknya ke dalam mungkin bisa kita masukkan ke dalam panitia kelas meeting waktu olahraga. Tapi kalian paling pengen tuh mengkolaborasikan ekstra mana dengan mana gitu, dan harapan kalian tuh apa sebenarnya? Kalau ekstra kami ingin ekstra apa dengan apa atau ekstra apa dengan OSIS? Ekstra apa dengan OSIS juga boleh. Kalau dari aku sendiri, aku pengen kolapin ekstra Kopas Bare dengan OSIS nanti. Jadi pada event Agustusan itu kita bisa membuat perlombaan yang dimana itu kan Agustusan kan kita harusnya seperti Indonesia banget gitulah ya bisa ya. Aku ingin kerja sama ekstra Kopas Bare itu kayak kita tuh nanti panitianya itu jadi satu sama Kopas Bara. Nah katanya kan kemarin Kopas Bara pengen ngadain event PBB ya, PBB. Nah itu bisa dilaksanakan di lomba Agustusan kayak gitu. Jadi nanti Kopas Bara bisa berkolaborasi dengan OSIS dalam perlombaan PBB. Ya, kalau dari Nabil? Kalau dari saya sih lebih ke musik ya. Contohnya tuh kayak opening acara kan pastinya pakai musik juga biar lebih asik gitu. Iya, saya meneruskannya juga itu emang udah bagus dari sebelumnya itu udah bagus banget. Nah, ini mau saya paduin sama nggak satu ekstra aja sih, dari musik sama juga paduan suara. Nah, itu kita openingnya tuh kita barengin aja biar lebih menarik
juga gitu, biar nggak Heboh monoton. ya, Iya rame gitu, ya. kayak gitu, biar nggak monoton lah gitu, seperti itu. Ya, harapannya kedepannya supaya lebih banyak kolaborasi juga ya itu. Iya. Nah, buat kalian sendiri kan pasti dalam suatu ekstra ada tuh yang namanya gesekan atau penentangan dari mau opini atau pengalaman. Itu Pak adalah hal umum ya. Nah, kalian tanggapannya tuh gimana sih kalau ada orang yang tidak setuju dengan program kalian, cara kerja kalian dan atau mengkritik kalian gitu loh. Oke, kalau untuk aku sendiri kan kalau kita menjadi pemimpin kan kita tidak bisa menjadi pemimpin yang anti kritik. Harusnya kita adalah pemimpin yang dapat dikritik. Oke, kalau kritik itu memang menjadi, kalau aku sendiri itu kritik menjadi masukan ke aku, evaluasi aku untuk kedepannya. Oh ternyata aku pada acara ini ada yang kurang, aku salah. Jadi aku menerima dan melakukan evaluasi kepada diri aku, dan aku akan maju kayak apa ya, berkembang lebih jauh lagi dengan evaluasi tersebut. Kalau aku juga sama juga, intinya tuh kan kayak ada bentrokan ataupun gesekan dari satu ekstra ke ekstra lainnya tuh juga ingin biar lebih teratur lagi lah. Masa dari suatu ekstra bareng-bareng dari SMA masa ada yang gesekan, ya tentunya pengen diperbaikin lagi biar lebih berkembang bareng-bareng, nggak dari satu juga, pengen berkembangnya bareng gitu. Ya, tapi respon kalian lebih netral dan menerima ya, nggak ngamuk-ngamuk gitu. Nah, aku ngamuk sih. Nggak perlu ngapain sih. Oke, jadi orang yang sabar ya. Nah, buat kalian kan pasti ada tuh kalau setiap ada pencalonan gini, ada yang siap sama yang tidak siap, ada yang ada persiapan dan tidak sama sekali. Nah, kalau kalian gimana nih buat persiapan kalian, merasa siap menjadi para calon dan wakil lo, gimana persiapannya? Atau dari pengalaman pribadi ada pengalaman pemimpinan atau gimana? Kalau aku sendiri, aku emang udah punya tekad buat jadi ketua OSIS. Soalnya bukan merasa sok ya, tapi dari kebanyakan anggota OSIS, aku lebih ngerasa aku yang paling sering terjun ke lapangan, kayak menjadi bagian dari panitia kayak gitu. Jadi yang tahu dari awal sampai akhir acara itu berjalan, aku tahu. Apalagi aku PDD kan, jadi aku bisa tahu dari awal acara, oh gini-gini juga kalau ada problem kan bisa aku catat untuk evaluasi event selanjutnya gitu. Terus untuk Nabil? Kalau saya sih pastinya siap banget ya, kalau masalah ini mau calonan ini mau enggak, ya saya pastinya siap banget buat mencalon lah. Ya saya juga udah dapat ketua yang lebih hebat lah, yang lebih pantas dari sekian. Pengalamannya kan pasti kan ada pengalaman unik-unik Iya. sendiri. Boleh ceritain dong ke kita gitu. Pengalaman unik yang baru aku dapetin ya barusan akhir-akhir ini sih, itu yang kami tuh ternyata dianggap agamis sama beberapa ekstra. Ya, Iya. dia menganggap agamis karena pada visi kami langsung tertuju pada religius. Ya, padahal di Pancasila kan itu juga ada tentang ketuhanan, tentang agama. Kenapa Iya. Pancasila tidak didapatkan, ya tidak disebut agamis? Kenapa kita juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam visi kami, dan itu nomor satunya langsung religius? Kenapa langsung dianggap sebagai agamis? Tapi oke, berarti itu kritik dari orang luar untuk visi kami ya, evaluasi. Tapi itu juga. hanya beberapa ya. Ya, Ada untuk 1, 2, saja. 3 yang ya, berada bisa di dihitung situ. jari. Nah, buat kalian mengkelirkan masalah itu kan itu adalah salah satu miskomunikasi kan ya. Apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian maksud tidak ditangkap dengan baik. Nah, itu kalian gimana tuh nanggepinnya? Oke. Kayaknya ada masa kesel-kesel juga. Nabil dulu apa? Kalau gini ya, kan aku tuh pengalaman dari aku tuh pernah jadi tuh ketua itu loh, ketua panitia dari kurban. Iya. Nah, jadinya tuh saya tuh juga menerima kayak kritik-kritikan dari suatu individu lain mengenai ke personal ke saya. Contohnya tuh kayak, lah Dewe kok malah hilang-hilangan malah nendi. Nah, kan kayak seumpama ya. Nah, padahal tuh saya tuh nggak kayak gitu. Saya tuh pasti itu keluar buat ngeprint sama juga nyari bahan-bahan yang buat lomba sih. Pas kurban itu saya tuh cari bahan-bahannya juga, padahal gitu. Bukannya malah ngilang, enggak. Saya juga kebutuhannya lah gitu. Kebutuhan Pokoknya lain. gimana? Nah, aku langsung. Ya intinya ya sabar aja lah. Nah, itu kan kalian buat kedepannya itu pasti akan lebih banyak kritikan tuh ya. Pastinya aja. Ya, buat kedepannya gimana itu nanti pasti
mental juga harus disiapin Bagus ya. banget, karena itu bagus banget. Aduh. Contohnya kayak gini aja. saya nggak mental sih, saya lebih ke ngantuk tadi sebenarnya. Nah, setelah dapat beberapa kritikan dari beberapa organisasi atau ekstra tadi tentang visi misi kalian ada sedikit perubahan atau gambaran merubah visi misi nggak, atau berubah pikiran biar nggak dipandang terlalu agamis gitu, atau tetap konsisten? Enggak sih, kalau dari kami tuh ya, kami tuh lebih konsisten aja sama visi misi kami. Soalnya udah jelas banget. Kalau masalah agamis ya enggak. Soalnya pada Pancasila juga ada pada sila pertama itu bukan agamis. Soalnya itu emang udah nilai-nilai moralnya juga, nilai-nilai Pancasila itu harus diterapin, bukan masalah agamis kayak gitu juga. Seperti itu, kita harus konsisten lah. Harus konsisten terus. Jadi tetap konsisten Tetap ya. harus. Oke, bagus. Nah, untuk program kalian nih apa nih? Pengen tahu. Jadi program aku itu pada Hari Kartini itu kan untuk Hari Kartini kemarin aku lihat itu belum ada ya kekosongan, ya cuman peringatin Iya. bikin pamflet Oh, ya, kecewa semua sih. iya kan. Terus jadi aku pengen di hari itu kita tuh kayak kan udah lama nih nggak ada fashion show di SMA, terakhir juga angkatan kemarin kan. Nah itu aku pengen ngadain lagi fashion show di Hari Kartini itu, kayak kita pakai baju pahlawan kan, kayak sekalian memperingati apa pahlawan-pahlawan yang sudah gugur kayak gitu kan. Ada nilai-nilai tersendirinya, nilai-nilai ya patriotisme kayak gitu. Oh, jadi lo event-event fashion show yang jarang udah Iya. kayak ditiadakan Iya, ya. udah hilang. Udah berdebu gitu. Iya, udah berdebu banget. Ini juga penting ya. Hari Kartini juga iya. penting. Masa nggak diperingatin? Masa cuma diperingatin lewat pamflet kan juga kurang seru lah. serak Harusnya kan gitu kita ya. rayain di sekolahan gini. Nah, kalau buat program kalian selanjutnya tuh harapannya gimana nih? Sama sekalian buat parpol, penyampaian untuk parpol-parpol kalian. Oke, untuk aku program dari OSIS aku bakal ngelanjutin dan akan mengembangkan program itu menjadi lebih bagus lagi. Kayak kan kemarin ada beberapa evaluasi dari program tersebut. Nah, aku bakal usahain kalau evaluasi itu nggak mungkin terjadi di program di event aku selanjutnya gitu. Iya, beberapa parpol ya. Ada tambahan lagi nggak ini? Ya, saya pengen banyak terima kasih juga sama tim ses kami udah mau berpartisipasi dalam dan membantu juga kita selaku sampai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS sampai segininya. Terima kasih juga pada tim ses yang udah mendukung kami, udah semuanya kepada kami juga. Banyak terima kasih lah intinya buat kalian. Oh iya, buat persiapan kalian gimana nih? Ketinggalan nih pertanyaannya. Persiapan dari kampanye nanti mau gimana gitu. Oke, kalau dari persiapan kita udah sekitar ya masih 75 sampai 50-75%. Ya untuk mimbar. Jauh itu loh. Iya, udah banyak. Udah kalau dikatain maju dari yang lain ya jelas. Yel-yel dulu. Masih rahasia. Oke, Kak, untuk kemajuan perkembangan dari tim ses aku tuh cukup bagus ya. Pada hari Minggu kita udah punya mimbar yang udah tinggal dihias aja. Terus untuk yel-yel kami udah ada. Terus untuk alat-alat kampanye kami juga udah ada. Tinggal besok aja diramaikannya. Oh, berarti tinggal menyiapkan Iya. turun lapangan ya. Iya, Hebat. mantepin. Paling siap loh kalian ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke. juga sih udah siap. Oke, terima kasih ya untuk kita akhiri dulu obrolannya. Kita sudah jadi lebih dekat, tahu persiapan kalian dan semuanya. Semoga di acara selanjutnya, kesempatan selanjutnya masih bisa ngobrol-ngobrol ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.